Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang, ada 3 orang yang hadir, Pak Yudi, Pak Sugeng dan Pak Ahyat Musan. Yang saya hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Jombang yang hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyah Mojowarno dan seluruh jajaran. Yang saya hormati perwakilan dari Forkompimcam Kecamatan Mojowarno, ada mungkin dari Polsek, dari Kecamatan, juga Pak Lurah Selorejo. Yang saya hormati segenap perwakilan organisasi Islam di Kecamatan Mojowarno, mungkin ada dari MVJ NU, dari LDI dan juga dari Muslimat NU, dan juga seluruh keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Kecamatan Mojowarno yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan bagi saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Ini serasa kembali ke desa lagi. Jadi betul yang disampaikan Pak Yudi tadi, saya ini asli Tembelang. Saya tepatnya Dusun Juwet, Desa Kedung Losari, Kecamatan Tembelang, Kabupatennya Jombang. Saya mulai sekolah pun dari SD di Kedung Losari, kemudian di SMP Negeri 1 Jombang, kemudian di SMA Negeri 2 Jombang, dan kemudian melanjutkan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Tetapi sejak muda saya sudah aktif di Muhammadiyah bersama dengan Mas Miftahul Abror Wiji Saksono, putra Pak Ahmad Suharjo, mungkin Bapak Ibu kenal, guru SMA 2 atau guru SMPB Jombang. Saya sudah aktif di PW Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jombang, PWIPM Jawa Timur, dan kemudian memang saya lebih banyak aktif di Muhammadiyah yang ada di Surabaya, mulai dari pimpinan cabang Muhammadiyah Gubeng, kemudian PDM Kota Surabaya, kemudian di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Jadi tentu ini menjadi tugas saya sebagai Ketua PWM dan membawa nama besar Kota Jombang. Ada kader Muhammadiyah dari Jombang yang diamanati sebagai Ketua PWM Jawa Timur. Jadi amanah ini sungguh berat, tapi insya Allah kalau didoakan seluruh keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Jombang khususnya, dan mungkin juga seluruh warga Jombang, insya Allah saya akan bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian, Muscab PCM PCA Mojowarno ini luar biasa karena bisa mendatangkan ketua PWM untuk hadir di Kecamatan Mojowarno ini.
Tidak biasanya kalau musab dihadiri oleh ketua PWM, dan Mojowarno ini adalah satu-satunya atau yang pertama kali dihadiri ketua PWM untuk musab yang ada di Jombang. Bahkan musab di Surabaya pun belum ada yang saya hadiri, maka Mojowarno ini menjadi cabang yang istimewa. Seandainya diminta oleh cabang yang lain di Jombang pun, asal waktunya cocok, ya saya insya Allah akan hadir. Cuman masalahnya kan sekarang kalau hari Sabtu Ahad ada tugas-tugas PWM yang harus saya lakukan. Makanya Pak Mukriyono dan Pak Yulianto kalau meminta saya datang, maka jangan hari Sabtu dan Ahad musabnya, carilah hari yang lain. Dan alhamdulillah dicari hari Rabu ini kebetulan juga pas hari besar dan cocok, maka saya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semua. Dan yang istimewa lagi, hari ini adalah tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah, tahun baru Islam, bersamaan dengan 3 muscab di Kabupaten Jombang, PCM Mojowarno, PCM Kesamben, dan PCM Ngoro ya Pak, gitu ya. Nah, ini saya kira luar biasa. Dan tentu ada harapan dari yang disampaikan Pak Ketua PCM maupun yang disampaikan oleh PDM Kabupaten Jombang ini, agar PCM Mojowarno ke depan menjadi PCM yang lebih baik dan lebih berkemajuan. Tentu dengan perkembangan amal usaha, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Karena bertepatan dengan tahun baru Hijriah 1445, maka saya ingin menyampaikan tema pada hari ini adalah tentang kepemimpinan profetik. Kepemimpinan profetik itu, kalau profet itu kan artinya nabi. Kepemimpinan profetik itu adalah kepemimpinan yang diinspirasi oleh kepemimpinan para nabi, wabil khusus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepemimpinan profetik ini sangat cocok dengan tema besar Muktamar Musbil Musda Muscab, itu bagaimana kita bisa membumikan Islam berkemajuan di semua level, sehingga Islam melalui Muhammadiyah maupun juga ormas yang lain bisa menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam berkemajuan adalah Islam yang selalu berorientasi dengan masa depan. Islam berkemajuan adalah Islam yang selalu, bahasanya Pak Muhajir itu adalah nyah-nyoh, Islam yang suka memberi, Islam yang gagah, bukan Islam yang meminta-minta, bukan Islam yang lukro, Islam yang tidak ada kemauan untuk maju. Jadi Islam berkemajuan, Islam yang berorientasi masa depan, Islam yang gagah, Islam yang suka memberi kepada orang yang membutuhkan. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian, kepemimpinan profetik atau kepemimpinan yang diinspirasi oleh kepemimpinan Nabi itu
menjadi sangat penting di dalam Persyarikatan Muhammadiyah supaya kita bisa mengimplementasikan atau menerapkan Islam berkemajuan itu pada seluruh keluarga besar Muhammadiyah maupun juga pada masyarakat pada umumnya. Kepemimpinan profetik atau kepemimpinan yang diinspirasi oleh kepemimpinan Nabi itu, yang pertama adalah kepemimpinan yang diinspirasi oleh sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu ada 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang pertama adalah sifat siddiq, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah tabligh, dan yang keempat adalah fatonah. Siddiq itu adalah kejujuran. Siddiq itu adalah satunya kata dengan perbuatan. Menjadi pemimpin itu tidak boleh hanya pandai bercakap, pandai berkata-kata, tetapi dalam implementasi, dalam prakteknya tidak sesuai dengan kata-katanya. Maka Allah mengingatkan di dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, karena besar kemurkaan di sisi Allah karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Menjadi pemimpin apa saja itu tugasnya berat. Maka siddiq ini menjadi indikator pertama. Kejujuran, integritas, satunya kata dengan perbuatan itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena apa? Orang itu kalau perkataan dan perbuatannya seiring sejalan, maka kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari anggota Muhammadiyah itu insya Allah sangat tinggi. Tapi kalau kemudian orang hanya pandai berkata tetapi tidak bisa melaksanakan apa yang dikatakan, maka trust atau kepercayaan dari anggota Muhammadiyah atau mungkin masyarakat yang memilihnya maka menjadi semakin menurun, atau mungkin justru kepercayaannya malah hilang sama sekali. Maka ini penting, siapapun yang terpilih nanti menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah Mojowarno atau mungkin PCM, PCA yang lain, maka kejujuran atau siddiq ini harus menjadi hal yang pertama. Yang kedua adalah amanah. Amanah ini ada 4 hal yang harus dilakukan untuk menjalankan amanah ini. Yang pertama adalah menjaga amanah tersebut. Apapun yang menjadi amanah bagi kita itu harus betul-betul kita jaga. Allah sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan pula kamu mengkhianati atau tidak bisa menjaga amanah yang diberikan kepada kamu, dan kamu pun mengetahui. Maka menjaga amanah. Aspek kedua
dalam menjaga amanah itu adalah profesional. Profesional itu harus bersungguh-sungguh di dalam menjaga amanah tersebut. Kita bekerja keras, kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amanah sebagai apa saja. Mungkin termasuk sebagai orang tua, sebagai PCM, sebagai PDM, sebagai PWM. Maka kita harus totalitas. Ngurusi Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian, itu tidak bisa hanya sampingan. Pak, aku lah nyambut gawe lah. Nah, aku terus nyambut gawe ki piye? Nek tak gawe ngurusi Muhammadiyah. Kerja ya tetap kerja. Tetapi Muhammadiyah harus kita urus secara totalitas di sela-sela kita punya waktu di luar waktu kita bekerja. Bapak Ibu sekalian, saya masih menjabat rektor. Ketika saya periode kemarin menjadi bendahara PWM dan menjadi rektor, itu tugasnya tidak terlalu banyak. Karena bendahara itu biasanya kan hanya di kantor saja. Bagaimana mencari uang, bagaimana mendistribusikan atau mencairkan uang sesuai dengan disposisi dari ketua PWM-nya waktu itu, Pak Kiai Sa'ad. Tetapi saya tidak pernah keliling Sabtu Ahad, mungkin hanya 1-2 kali dalam sebulan. Meskipun jadi rektor ya tetap aja masih punya waktu untuk keluarga kalau tiap Sabtu Ahad. Tetapi ketika dalam muswil di Ponorogo saya mendapat amanah sebagai ketua PWM dan ini sudah berjalan hampir 7 bulan, saya setiap Sabtu Ahad tidak pernah di rumah. Tidak pernah di rumah. Dan saya sudah sampaikan kepada anak istri saya. Saya sholat subuh ketika terpilih waktu itu. Setelah terpilih saya kumpulkan istri dan anak-anak saya. Saya bilang, ayah sekarang mendapat amanah baru sebagai ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur. Tugasnya akan lebih banyak dibanding menjadi rektor. Karena ayah harus ngurusi seluruh warga Muhammadiyah se-Jawa Timur. Maka karena waktu itu mungkin Sabtu Ahad, Sabtu Minggu ayah tidak akan pernah di rumah. Saya punya 3 anak. Kalau istri insya Allah sudah paham karena biasa aktif di majelis Dikdasmen PWA. Yang laki-laki no problem, ini anak perempuan yang terakhir. Yang nomor 3 ini yang masih kuliah, langsung meninggalkan tempat, tidak bicara sama sekali. Oh ini saya bilang, ya ada ini ngondok itu kan gitu ya. Nah tapi alhamdulillah dengan pendekatan, ya akhirnya bisa memahami. Nah kalau gini ini kan dari Sabtu Ahad ya. Saya sudah di warning gini, sudah. Mau kemana ayah? Mau ke Jombang ngisi tabligh akbar. Ini kan bukan hari Sabtu Minggu kan gitu ya. Ini kan bukan Sabtu Minggu. Kenapa kau masih keluar? Nah, ini kewajiban. Nanti ayah habis ngaji langsung balik ke Surabaya. Ya sudah, tidak apa-apa kan gitu ya. Nah, tetapi itulah bentuk profesionalisme. Mesti harus banyak mengorbankan diri Bapak Ibu sekalian.
bersungguh-sungguh. Dan saya yakin ketika kita ini profesional dalam mengurusi Muhammadiyah, maka kalau kamu sungguh-sungguh ngurusi Muhammadiyah, maka Allah yang akan ngurusi keluargamu, mengurusi anak dan istrimu. Itu keyakinan saya. Dan kita lihat banyak anak-anak tokoh Muhammadiyah yang totalitas ngurusi Muhammadiyah. Mereka anak-anaknya insya Allah sukses. Ya. Ada cerita lagi Bapak Ibu sekalian. Profesor Thohir Lut MA, Ketua PWM 2010-2015. Prof. Thohir Lut ini 3 hari setelah terpilih dia terkena serangan stroke dan harus dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar. Waktu itu Prof. Thohir kita jenguk dengan bapak-bapak PWM yang lain. Saya diminta mewakili untuk menyampaikan, intinya pokoknya Prof. Thohir jangan banyak terlalu mikir Muhammadiyah dulu, diminta fokus untuk kesembuhan penyakitnya. Saya sampaikan, Prof, mohon maaf, Prof. Thohir sementara jangan mikir Muhammadiyah dulu, tetapi Prof. Thohir fokus untuk kesembuhan. Karena waktu itu sudah parese beliau. Parese itu lumpuh separuh tangan kiri ya. Nah, apa jawaban beliau? Pak dokter, saya kalau tidak mikir Muhammadiyah, saya tambah sakit. Saya tambah sakit. Dan betul Allah memberikan kesembuhan kepada beliau, dan sampai sekarang beliau masih tetap menjadi anggota PWM Jawa Timur dan bisa menyelesaikan tugasnya sebagai ketua PWM periode 2010-2015 dan sehat sepenuhnya. Ini luar biasa. Ada cerita lagi Bapak Ibu sekalian, tahun 2019 ada ketua majelis Diktilitbang Profesor Lincoln Arsad. Prof. Lincoln Arsad ini ketika sedang bersama-sama dengan Pak Haidar termasuk saya dengan beberapa rektor ke Turki, ketika sedang makan siang, Prof. Lincoln ini mendapat serangan stroke di Turki, bayangkan, ketika di Istanbul. Nah, kemudian kita telepon ambulan. Ya, mungkin yang membedakan di sana dan di sini, sana telepon sekali 5 menit sudah datang ambulannya. Langsung dibawa ke rumah sakit dan dirawat sampai 1 bulan, dan alhamdulillah itu padahal sudah lumpuh. 1 bulan kembali ke Indonesia, ternyata sudah sembuh dan bisa menyelesaikan tugasnya sebagai ketua majelis Diktilitbang sampai tahun 2023 awal kemarin. Ini profesionalisme yang betul-betul dicurahkan untuk membangun, mengembangkan Muhammadiyah. Ternyata ketika kita profesional dalam ngurusi Muhammadiyah Aisyah, insya Allah Allah yang akan ngurusi kita dan ngurusi keluarga kita. Inilah yang dinamakan keberkahan. Makanya di Muhammadiyah itu, Bapak Ibu sekalian, yang namanya paradigma rizki itu tidak boleh menganggap bekerja itu satu-satunya yang mendatangkan rizki. Tidak boleh seperti itu.
bekerja itu hanya salah satu yang mendatangkan rezeki. Allah kan sudah katakan dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari kesulitan dan akan diberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka dari mana datangnya. Artinya apa? Bekerja itu hanya salah satu saja yang mendatangkan rezeki. Tetapi ada sumber rezeki lain yang tidak pernah kita sangka dari mana datangnya. Ini janji Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan aku berikan rezeki yang tidak pernah kamu sangka-sangka dari mana datangnya. Ada invisible hand, ada tangan-tangan yang tidak kelihatan yang akan memberikan rezeki kepada kita dengan ketakwaan kita, dengan sedekah kita. Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan, apa saja yang kamu sedekahkan, pasti akan aku ganti. Nah, ini paradigma rezeki. Itulah keberkahan. Maka kalau kita totalitas profesional dalam mengurusi Muhammadiyah, insya Allah keberkahan itu akan kita dapatkan. Aspek yang ketiga menjaga amanah adalah tanggung jawab. Bapak Ibu nanti yang terpilih menjadi PCM, menjadi PCA, ketika sudah terpilih dikukuhkan PDM, maka Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk membuat program. Tidak hanya membuat saja, tetapi sekaligus juga bisa merealisasikan. Nah, maka disinilah kuncinya apa sih? Pak, gak duit gak program. Itu kan kadang-kadang kita itu seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kuncinya itu bukan pada kemampuan, tetapi kemauan. Kalau kita ini ada kemauan, Allah pasti memberikan kemampuan. Ayat yang selalu menginspirasi saya itu surat Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh berjihad, siapa yang bersungguh-sungguh bekerja keras, fina akan aku tunjukkan, lanahdiyanahum subulana, jalan-jalan menuju kesuksesan. Kalau kita tidak sukses-sukses, barangkali kita perlu introspeksi, mungkin kita belum bekerja keras, sehingga Allah belum membukakan jalan kesuksesan itu. Ayatnya jelas Bapak Ibu sekalian. Siapa yang bersungguh-sungguh, Allah tunjukkan jalan kesuksesan. Tapi nek dorong diberikan, belum ditunjukkan, berarti kita belum bersungguh-sungguh. Maka kemauan itu harus ada dulu. Insya Allah kemampuan akan diberikan Allah, kemampuan akan ditunjukkan Allah, jalan kesuksesan itu. Ya, itu bagian dari wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Saya punya cerita bagaimana mengelola Universitas Muhammadiyah Surabaya. Unmu Surabaya itu dulu adalah nothing. Tidak ada yang menghitung, jauh dari Universitas Muhammadiyah Malang. Tetapi saya bilang ke teman-teman dengan ayat yang saya sampaikan tadi, saya bilang pokoknya kalau kita ada kemauan untuk maju, Allah mesti akan tunjukkan jalan itu. Dan betul janji Allah. Sekarang UM Surabaya itu semua fakultas ada, kedokteran ada, kedokteran gigi ada, baru kita terima tahun 2023 kemarin. Farmasi ada, pendidikan ada, teknik ada, ekonomi ada, kesehatan, keperawatan, kebidanan, fisioterapi, analis, semuanya ada. FAI ya otomatis kan itu, agama. Dari mana? Dari kesungguhan. Dan saya bilang ke teman-teman, kita sekarang boleh bangga kok. UMM belum punya FKG, sekarang UM Surabaya itu punya FKG, saya bilang gitu. Kita sudah melangkah satu langkah di depan UMM. UMM belum punya FKG, UM Surabaya sudah punya FKG. Sebentar lagi insya Allah kita akan meresmikan gedung At-Ta'awun Tower 23 lantai. Dan insya Allah akan menjadi gedung perguruan tinggi swasta negeri tertinggi di Jawa Timur, atau bahkan mungkin se-Indonesia, saya bilang gitu. Karena 23 lantai. Mungkin awal tahun depan itu akan diresmikan. Ada At-Tauhid Tower sebelumnya 13 lantai. Kemarin sebenarnya saya mau membalik 31 lantai. Pondasinya itu sudah 31 lantai, tetapi izinnya gak metu gitu. Jadi izinnya tidak keluar karena memang kita daerah bandara ya, jadi dibatasi. Nah, semuanya karena apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepada kita. Harus ada kesungguhan. Harus bisa mengimplementasikan program. Maka nanti Pak Ketua yang terpilih, mungkin Pak Mukriyono atau yang lain nanti, juga mungkin Ketua PCA terpilih dan yang lain, buatlah program yang mungkin akan menjadi legacy, menjadi peninggalan yang monumental untuk periode 5 tahun ke depan. Tidak hanya cukup masjid saja atau musola, tapi mungkin juga amal usaha bidang pendidikan, bangun SD, SMP, atau mungkin sekaligus nanti dengan SMA. SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah itu adalah amal usaha bidang pendidikan. Atau kalau memang ingin mengembangkan jihad di bidang ekonomi, maka air kemasan itu bisa dikembangkan, dan saya yakin biayanya tidak terlalu banyak. Kami ini punya pabrik Pak, Suli 5 kan, alatnya kan tidak terlalu mahal. Ya mungkin nanti kita punya wakil ketua bisa konsultasi bagaimana bisa membuat pabrik air kemasan. Saya kira tidak kalah dengan Clio nanti insya Allah. Apalagi Pak siapa tadi yang ahlinya, Pak Tommy kan sudah punya kompetensi untuk bisa mengembangkan pabrik air kemasan itu. Ini luar biasa. Nah, yang terakhir adalah bagian dari amanah adalah transparansi. Jadi sekecil apapun keuangan di Muhammadiyah itu harus dipertanggungjawabkan.
Tidak boleh, mohon maaf, di Muhammadiyah itu ngentip uang sepersen pun di Muhammadiyah itu tidak boleh. Saya sering sampaikan ke teman-teman juga, ketika kita membangun apa saja nilainya miliaran atau ratusan miliar, jangan sekali-kali terbersit di hati kita mencari komisi dari uang pembangunan itu. Kalau sampai kita mencari komisi dari uang pembangunan itu, ada niat seperti itu, maka bangunan itu tidak akan pernah jadi. Maka harus kita bersihkan hati kita. Maka itulah transparansi dan akuntabilitas menjadi pimpinan di Muhammadiyah. Maka kita yang di Universitas Perguruan Tinggi itu juga selalu diperiksa oleh LPPKPP Muhammadiyah, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Harus transparan. Oleh duit 5 yuto dilaporkan, oleh duit 1 yuto dilaporkan. Di masjid kalau ada pengajian Ahad pagi, berapapun infak yang kita terima, maka sampaikan kepada jamaah. Ini penting untuk akuntabilitas sekaligus transparansi. Ini yang pertama, amanah yang kedua. Yang ketiga adalah tabligh. Pemimpin itu Bapak Ibu sekalian harus pandai berkomunikasi. Komunikasi itu bukan dalam arti ngomong saja, speaking saja jangan, tapi juga harus listening, mendengar. Aspek komunikasi, aspek tabligh itu tidak hanya berbicara, tidak hanya speaking saja, tetapi ada istilahnya listening, mendengarkan. Mendengarkan pun itu ada dua macam Bapak Ibu sekalian. Ada namanya to listen, ada namanya to hear. Sama-sama mendengar tetapi maknanya berbeda. To hear itu mendengar, tak rungokno, mlebu kuping kiwa, metu kuping tengen. Itu kalau mungkin dalam bahasa Arab isma'u. Tapi juga ada to listen. To listen itu mendengar. Mlebu kuping tengen, dilebokno jero ati. Maka pemimpin itu harus bisa merasakan keluhan orang yang dipimpin. Jadi pemimpin ini aja nuturi tok. Ya memang kadang-kadang harus mendengarkan. Inilah komunikasi dakwah. Tiang kebanjiran, tiang kena gempa, sing dibutuhno iku dudu omongan. Sabar, sabar. Yo sabar, Pak. Aku iki durung mangan 3 dina, Pak. Ya. Bukan sabar saja, tetapi bagaimana kita bisa dakwah bil haq. Pak, apa masalahnya apa? Nggih Pak, kalau 3 dinten dereng nedo, ya sudah kita carikan, kita bantu dengan logistik. Maka Pak, kalau kali dinten dereng kantos pakaian, ya sudah kita berikan kebutuhan sandangnya. Itulah tulisan, mendengar dan diresapi di dalam hati. Maka di dalam Al-Quran itu kan bukan isma'u yang banyak, tapi istami'u, tulisan itu. Mendengar, meresapi dalam hati sekaligus bisa memberikan solusi. Maka Bapak Ibu sekalian, pemimpin itu tidak boleh ngersolo. Pemimpin itu tidak boleh cengeng. Pemimpin itu tidak boleh mengeluh. Pemimpin itu bukan mengeluh pada kondisi, tetapi pemimpin itu harus memberikan solusi. Nanti kita menjadi PCM, menjadi PDM, menjadi PWM, itu mesti akan banyak keluhan
dari warga Muhammadiyah. Maka ketika terjadi gempa, terjadi banjir, bencana banjir, Muhammadiyah itu langsung menurunkan MDMC-nya, Muhammadiyah Disaster Management Center-nya. Tidak harus pakai bendera partai politik, tidak. Gak tahu Muhammadiyah itu ndudono gendera, tidak. Tapi bagaimana membantu korban bencana? Ya, tentu dengan mitigasi, kemudian bagaimana mencarikan solusi sebagai bantuan. Itulah tablik, komunikasi. Nah, yang berikutnya adalah fatonah, cerdas. Cerdas itu bukan terus IQ-nya dhuwur, minimal nek dadi pimpinan Muhammadiyah itu IQ-nya minimal 110, tidak, bukan begitu. Fatonah cerdas itu adalah pandai mencarikan solusi terhadap semua permasalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menentukan skala prioritas. Contohnya begini, Bapak Ibu punya dana untuk membangun sekolah, rencana membangun sekolah misalnya, dicelengi ono duit 50 juta, tiba-tiba plafonnya Masjid Muhammadiyah itu ambrol. Ono duit 50 juta, tapi direncanakan untuk renovasi sekolah, bukan, tapi tidak terlalu membahayakan sekolahnya. Mana yang prioritas? Ya sudah, sementara dipakai dulu untuk plafon yang ambrol. Nanti sambil jalan kita carikan untuk mengganti uang untuk renovasi sekolah. Maka itulah skala prioritas. Itulah fatona, pemimpin yang cerdas, yang tentu tidak harus diukur dengan IQ. Setengah 11 ini. Jadi mengacu pada sifat-sifat kepemimpinan Nabi itu menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana kita nanti yang terpilih sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah maupun pimpinan cabang Aisyah, termasuk juga bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu berhasil, Nabi itu sukses karena akhlak yang dia miliki. Michael Hart itu mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah great leader, pemimpin besar. Dan dia cantumkan Nabi Muhammad itu menjadi nomor 1 sebagai pemimpin besar. Karena apa? Kata Allah, wa innaka la ala khuluqin adzim. Sungguh Muhammad, aku berikan kepada engkau itu akhlak yang paling sempurna, yang tentu ini bisa menjadi inspirasi, menjadi uswah bagi kita yang terpilih menjadi pemimpin. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena waktu saya lihat jadwalnya kan setengah 11 sudah selesai, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita bisa menjalankan amanah kepemimpinan di Muhammadiyah ini dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa tetap bisa menjalin sinergi kolaborasi dengan seluruh komponen yang ada di Kecamatan Mojowarno ini, dengan Pak Camat, dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Danramil, mungkin yang Aisyah nanti juga begitu, dengan Muslimat, dengan LDI dan organisasi kewanitaan yang lain, yang cabang juga cabang Muhammadiyah juga dengan MWCNU, dengan LDI dan lain sebagainya. Maka jangan pernah meninggalkan kolaborasi dengan ormas Islam yang lain. Jangan pernah meninggalkan sinergi dan kolaborasi dengan TNI dan Polri dan juga Forkom Timcam. Mudah-mudahan Musyab ke-12 ya, Musyawarah Cabang Muhammadiyah Aisyah
Mojowarno ini bisa berjalan lancar dan sukses, dan bisa memilih pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kemajuan bagi Muhammadiyah Aisyah di Kecamatan Mojowarno ini. Yakinlah Bapak Ibu, kan ada al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan bisa dihilangkan dengan keraguan, tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Maka yakinlah, dengan bersungguh-sungguh pertolongan Allah itu akan datang kepada kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.